Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-46 ayat 2. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ulang kembali, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Allah penolongku. Allah penolongku. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Kota benteng artinya sebuah kota yang memiliki benteng. Sebuah kota yang memiliki pagar yang kuat. Dan biasanya pagar itu terbuat dari tembok. Itulah kota benteng. Kota yang memiliki benteng, kota yang memiliki pagar tembok, itu bukan berarti bahwa kota tersebut tidak mengalami masalah. Bukan berarti kota tersebut tidak mengalami serangan dari musuh, karena memiliki benteng, memiliki pagar tembok, memiliki tempat perlindungan. Bukan berarti kota tersebut tidak mengalami masalah. Bukan berarti kota tersebut tidak mengalami serangan dari musuh. Sejarah membuktikan bahwa ketika ada kota yang memiliki benteng, ada kota yang memiliki pagar tembok yang menjadi pelindung bagi mereka, itu menunjukkan bahwa kota tersebut sering diserang oleh musuh. Karena kota tersebut sering diserang oleh musuh, sering menghadapi serangan, menghadapi masalah, maka penduduk kota tersebut membangun benteng, membangun pagar tembok untuk mereka berlindung. Dan semakin tebal benteng, pagar tembok yang mengelilingi kota tersebut, semakin kokoh benteng yang dibangun, menunjukkan bahwa kota tersebut sangat sering diserang oleh musuh. Sehingga mereka membangun tempat perlindungan yang kokoh, yang kuat, membuat tembok yang tebal karena sering diserang oleh musuh. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Allah adalah kota benteng kita. Itu berarti bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah kehidupan yang tanpa masalah. Melainkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya seringkali atau banyak kali menghadapi masalah. Masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Namun, Tuhan selalu melindungi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu melindungi kita, umat-umatnya, sehingga kita mampu menghadapi masalah demi masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu meluputkan kita, menjaga kita, umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita bisa melewati setiap masalah yang datang dalam hidup kita.
Mazmur pasal 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kemalangan orang benar banyak, kesulitan, masalah, kesesakan yang dihadapi oleh orang-orang percaya, orang benar itu banyak, silih berganti. Tetapi Tuhan menjadi pelindung bagi kita. Tuhan menjadi penolong bagi kita. Tuhan yang melepaskan kita sehingga kita bisa melewati setiap masalah demi masalah yang datang dalam kehidupan kita. Di dalam ayat pembacaan kita, Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah tempat perlindungan artinya Allah menjadi satu-satunya yang kita andalkan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan. Kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Kita mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Allah dan berlindung kepadanya. Dan tidak ada tempat berlindung yang lebih baik daripada Allah. Jadi tidak ada tempat berlindung yang lebih baik daripada Allah. Mungkin kita memiliki teman, saudara, keluarga yang punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, dan selama ini bisa kita andalkan. Namun Allah tetap menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang sempurna ketika kita mau datang kepadanya. Allah menjadi satu-satunya sumber pertolongan yang sempurna ketika kita mau datang, mau berseru, mau berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjadi tempat perlindungan saja, tetapi Allah juga memberikan kekuatan kepada kita. Masalah demi masalah boleh ada, persoalan demi persoalan boleh datang, dan itu semua masalah, persoalan, kesulitan itu akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, akan membuat kita anak-anak Tuhan yang semakin dewasa rohani. Melalui masalah persoalan akan memproses kita, dan kita menjadi orang-orang percaya yang semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 bagian B dikatakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mungkin kita pernah menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi kesesakan, menghadapi persoalan, dan sepertinya Tuhan itu meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan itu tidak menolong kita. Namun, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu merupakan bukti bahwa sebenarnya Tuhan itu menolong kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu menolong kita. Tuhan itu selalu menolong kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu menolong kita, umat-umatnya. Di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, kalau kita membaca di sana, kita akan menemukan nama-nama tokoh-tokoh Alkitab, nama-nama orang-orang percaya yang mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang ditolong oleh Tuhan.
Kita bisa menemukan ada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, ada para nabi, baik Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Daniel, dan lain sebagainya. Juga dalam perjanjian baru ada para rasul yang mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan beberapa di antara mereka merasakan, mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Mengalami pertolongan Tuhan dengan penuh mujizat. Allah kita telah terbukti menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Allah kita telah terbukti menolong anak-anaknya, menolong umat-umatnya dari dahulu sampai sekarang. Jadi dari zaman kitab Kejadian, kitab Wahyu sampai ke Wahyu sampai sekarang, Allah kita terbukti Dia Allah yang menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, persoalan, kesulitan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama, bahwa hidup kita, hidup manusia di bumi ini adalah pergumulan, adalah perjuangan. Kita selalu bergumul menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan. Namun kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjadi penolong ketika kita menghadapi kesesakan. Tuhan yang menjadi penolong ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan yang datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Allah kita adalah penolong yang telah terbukti dan teruji dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menghadapi situasi yang terjadi saat ini, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita punya Allah sebagai penolong kita, sebagai penolong yang sudah terbukti dan teruji dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita harus waspada, ya, kita memang harus waspada. Kita harus taat kepada firman Tuhan, kita harus taat kepada pemerintah, kita harus taat melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kita harus taati semuanya itu. Tapi kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan, punya Allah sebagai penolong kita. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 46 ini ayat 3 dan 4. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi pemazmur tidak takut, karena pemazmur tahu bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhanlah penolong di dalam kesesakan. Sekalipun bumi berubah, keadaan dunia ini tidak menentu, kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Tuhan yang sudah terbukti menolong umat-umatnya, orang-orang yang percaya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, apapun keadaan kami, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menolong kami, sehingga kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, Tuhan terus pimpin kami untuk terus percaya kepada Engkau, berharap, bersandar, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur.
Kiranya kasih setiamu mendatangi kami, keluarga GPD El Sade Magelang, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Kami percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.